Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua anak-anak pintar. Hari ini kita akan belajar matematika ya. Masih seperti minggu kemarin tentang penjumlahan pecahan. Tujuan pembelajarannya adalah agar siswa dapat menjumlahkan pecahan berpenyebut sama dan yang berpenyebut tidak sama. Seperti minggu lalu, Ibu sudah sampaikan bahwa pecahan itu dapat dituliskan seperti A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Pembilang dapat ditulis di bagian atas, dan pembilang merupakan banyaknya bagian yang terbagi atau yang diambil. Kemudian penyebut dapat ditulis di bagian bawah dan merupakan banyaknya semua bagian. Jika ditulis dalam matematika, pecahan dapat dituliskan misalnya 1/2, 1/3, 1/4, dan lain sebagainya. Misalnya 4/5. 4 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Ibu ulang lagi ya. 4 di bagian atas sebagai pembilang dan 5 di bagian bawah sebagai penyebut. Kemudian yang harus kita ketahui adalah persyaratan penjumlahan pecahan. Yang pertama, apabila penyebutnya sama, pembilang langsung dijumlahkan. Kemudian yang kedua, apabila penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Contoh penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama. Misalnya 3/7 ditambah 2/7. Nah, kita lihat di sini bahwa penyebutnya sama, angka 7 ya. Jika kita mendapatkan soal yang penyebutnya sama, maka kita langsung jumlahkan saja pembilangnya. 3 ditambah 2, kemudian penyebutnya ikut saja karena penyebutnya sama. Kita langsung jumlahkan ya. 3 ditambah 2 sama dengan 5, dan penyebutnya kita tulis 7 karena penyebutnya sudah sama. Kemudian 3/8 ditambah 2/8. Nah, kita lihat di sini penyebutnya sama juga, 8. Maka caranya sama seperti yang pertama. Pembilang langsung saja kita jumlahkan. 3 ditambah 2 sama dengan 5, dan penyebutnya 8. Sama ya, karena penyebutnya 8, maka hasilnya 5/8. Sedangkan untuk contoh penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda, kita harus cari KPK-nya dulu. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, bagaimana caranya? Kita perhatikan contoh berikut. Misalnya yang akan kita hitung adalah 2/3 ditambah 1/4. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa penyebut dari kedua pecahan tersebut berbeda ya. Yakni ada angka 3 dan angka 4. Maka langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan penjumlahan kedua pecahan tersebut adalah dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu. Nah,
KPK antara 3 dan 4. Kelipatannya diantaranya yaitu untuk kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Nah, untuk kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kelipatan ini dapat kita peroleh dengan cara, misalnya untuk 3 itu 3 ditambah 3 sama dengan 6, 6 ditambah 3 sama dengan 9, dan seterusnya. Kemudian hasil dari kelipatan 3 dan 4 kita cari bilangan yang sama, yakni ada angka 12. Kita perhatikan lagi di antara hasil kedua kelipatan tersebut, kelipatan 3 dan 4, bilangan yang sama yakni bilangan atau angka 12. Nah, jika ada angka atau bilangan yang sama selain angka 12, tapi dia lebih rendah, maka itu yang diambil. Tapi ini yang terendah dan yang sama adalah angka 12. Maka angka 12 ini yang akan kita jadikan sebagai penyebut untuk menghitung dan menjumlahkan kedua pecahan tersebut. Kita tulis ya, per 12 ditambah per 12. Kemudian angka 12 ini sebagai penyebut itu akan kita hitung dengan cara 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4, kemudian dikalikan 2, hasilnya 8. 8 kita tulis di sini. Nah, angka 8 ini sebagai pembilang. Kemudian yang berikutnya sama, 12 dibagi 4, 12 dibagi 4 sama dengan 3, kemudian kita kalikan 1 sama dengan 3. Kita letakkan di sini. Nah, sekarang kedua pecahan tersebut penyebutnya sudah sama. Ingat bahwa pecahan yang penyebutnya sama sudah bisa dijumlahkan pembilangnya. Maka 8 ditambah 3 sama dengan 11 dan penyebutnya ikut. Jadi untuk pecahan 2/3 ditambah 1/4 itu hasilnya sama dengan 11/12. Nah, sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Jaga kesehatan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.